Kita kembali lagi bersama Pak Parit Sopiat, Pak. Pak Parit ini juga kita ketahui juga termasuk tokoh yang masalah di kalau bicarain Pokom juga tidak sudah pengalaman karena beliau juga merupakan mantan Kadis Kominfo Kabupaten Banjar, Pak ya. Iya. Kalau masalah perhubungan juga Dinas Perhubungan, Pasar pernah juga. Kadishop Kabupaten Banjar juga Pak pernah. Jadi Pak Parit juga masalah ini mungkin bukan orang baru di dunia pertelevisian atau penyiaran gini nih Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan di tangan Pak Parit kita juga berharap ini Pak bisa berhasil nih Pak. Nah seandainya nih Pak, seandainya lagi kita berandai-andai, kalau tidak berhasil ini bagaimana nih Pak kita? Atau langkah apa nih Pak yang dimungkinkan? Tapi mudah-mudahan ini berhasil Pak. Ya kalau tidak berhasil kita mengharapkan dari Bapak anggota komisi dari DPR yang baru, Komisi 1 ya Pak ya? Komisi 1, itu mengambil langkah-langkah bisa judicial review mendapat undang-undang itu 32 yang betul lama tadi kan. Yang 2002 22 tahun itu yang mungkin bisa mereka bisa mengajukan masuk ke prolegnas untuk diprioritaskan untuk dibahas ya, kan. Betul. Draftnya sudah ada, draftnya itu. Draftnya, jadi ini draftnya sudah ada Pak ya? Ya. Nah ini mungkin pesan juga nih dari KPID Kalsel bagi para calon-calon yang bakal duduk ke Senayan, mungkin yang bisa duduk di Komisi 1, mungkin bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan KPID Kalsel Pak. Apa kalau untuk di KPID Kalsel sendiri Pak sekarang ini kan Pak, ini sudah jalan berapa tahun nih Pak jabatannya Pak? Jabatan ini jalan 3 tahun nih. 3 tahun malah. Ya. Nah ini mudah-mudahan bisa dipercepat dan ini kalau pemilihan berikutnya lagi itu rencananya di tahun berapa Pak? Tahun ini? Tahun ini Pak ya? Memang kita bisa kalau terpilih itu bisa 1 kali lagi 3 tahun. Jadi bisa menjabat 2 kali. Oh bisa menjabat 2 kali memang. Tapi kalau jaraknya memang kalau 2 kali 5 mungkin lebih bagus lagi Pak karena kerjanya banyak selesai program kita banyak bisa selesai. Bisa diselesaikan. Dan mungkin dari segi pendanaan tadi juga mungkin lebih nyaman Pak ya. Iya. Kan dari pusat tadi. Tapi dengan hubungan dengan daerah sendiri bagaimana Pak? Dengan pemerintah daerah sendiri? Saya kira baik. Tapi mereka karena langkah dana hibah sesuai dengan aturan keuangan, memang ini memang masih jadi kendala kan ini. Jadi kendala. Jadi mereka mau memberi ini dasarnya kendala aturan. Dan sampai jadi pemeriksaan Pak. Iya. Iya, tapi dana hibah jadi dana heboh. Gitu kan. Dana hibah jadi dana. Pak kalau Bapak melihat ini kan Bapak ini termasuk orang yang di dalam dunia Kominfo dengan pertelevisian, penyiaran ini kan cukup lama Pak. Iya. Nah Bapak melihat sendiri Pak bagaimana sih sebenarnya perkembangan penyiaran maupun di Kalimantan Selatan Pak? Ya, kita pingin kan konten-konten lokal dengan adanya sistem digital tadi kan analog switch off, jadi muncul televisi digital di daerah sehingga muncul lembaga penyiaran lagi yang baru, sehingga muncul industri kreatif di daerah untuk bisa membantu lembaga penyiaran ini gitu. Oh iya betul Pak. Kan konten-kontennya bisa berjalan kan itu kan, jadi ada kewajiban bahwa lembaga penyiaran itu harus menyiarkan 10% untuk konten lokal. Oh, betul Di Undang-Undang 32 itu ada itu. Ada Pak lah. Cuman belum bisa kita laksanakan nih Pak lah. Betul juga nih Pak. Jadi istilahnya juga artinya KPID ini bukan hanya untuk pengawasan tok Pak ya. Jadi mereka juga memberi wadah mungkin untuk anak muda mungkin lebih berkreatif dengan adanya konten-konten lokal yang 10% minimal Pak ya. Ya 5 sampai 10. Tapi orang 5%-nya sudah berat kan itu. Sudah berat betul. Tapi ini harusnya dilakukan Pak, lumayan gitu lah maksudnya. Selama ini kita lihat 5% ada, cuma tidak pada jam prime time, jadi maksud jam yang bagus, jam-jam malam ya kira-kira tidak ditonton oleh masyarakat saya kira. Mudah-mudahan ini jadi paling minimal di KPID Kalsel sendiri mungkin bisa kita melakukan hal ini ke depan Pak ya. Ya. Jadi kan kita lagi ajukan juga ini perda tentang penyiaran kan sudah sampai di DPR sudah ada, DPRD kita sudah ada. DPRD provinsi Pak. Tinggal pengesahan uji publik, kalau itu berhasil uji publik maka ditetapkan sebagai peraturan daerah. Sehingga nanti ada kewajiban lembaga penyiaran khususnya di Kalimantan Selatan ada kewajiban 5% minimal untuk ada konten lokalnya. Betul. Karena kita kan orang lokal, masa beritanya berita luar nih Pak. Jadi ada konten lokal itu kan bisa ada pakai bahasa Banjar pada jam tertentu, ya kan. Kemudian ada lagu-lagu Banjar dan lain. Selama ini perlu kan hampir-hampir kita melihat ya di medsos adanya itu. Di lembaga penyiaran kan kurang. Jarang.
Jadi karena itu dengan adanya peraturan itu mereka wajib jadinya Pak ya. Ya. Pak kalau untuk Bapak sendiri Pak dengan berapa anggota nih Pak di Kita juga 7 orang, 7 tujuh komisioner. orang. Ya. Kemudian dengan belum lagi kan dengan pegawai yang Staf kita ada sekitar 7 orang juga. 7 orang. Ini ideal gak Mas ini Pak? Atau untuk ke depan Kalau bagaimana? untuk pengawasan itu memang ya tidak ideal kan, cuma kan kita lihat anggaran terbatas, bagaimana memaksimalkan itu kan. Ya, betul. Ini masalah anggaran lagi Pak ya. Iya kan, Mudah-mudahan jadi yang kita pingin maksimal, tapi ya itu dengan anggaran minimal kita kerja kita bisa jadi optimal atau maksimal. Harapan kita ke depan gitu. Ini berarti dalam 3 tahun ini lumayan nih pengabdiannya nih Pak. Ya. Benar-benar pengabdian dulu. Mudah-mudahan ini secepatnya. Tadi dari tahapan setelah besok kan persidangan Iya, Pak. iya. Mungkin lagi kelanjutannya ini apa nih Pak rencananya? Ya ada tahapan nanti kan habisnya memanggil dari KPID yang ada dekat-dekat di Pulau Jawa karena lebih gampang Karena lebih bolak-balik. gampang, iya, bolak-balik. Kemudian dari pakar-pakar, dari akademisi bahwa dari 3 tahun jadi 5 tahun itu masuk akal atau memang cocok. Iya. Jadi ada pendapat-pendapat dari mereka dari itu. para ahli malah. Ada ahli itu. Sehingga itu menguatkan gugatan kita itu. Oh berarti untuk di MK menetapkan nanti waktu mengesahkan. Oh memang ini harusnya 5 tahun ini. Jadi mudah-mudahan ini berhasil Pak ya. Ya amin. Amin. Pak kalau untuk upaya ini Pak sebenarnya sudah di tahun berapa ini atau berapa tahun yang lalu nih Pak sudah mulai disusun diupayakan ini sebenarnya. Sudah sejak dari 2010 2012 sudah pernah lakukan itu. Oh, sudah melakukan. Iya. Mentoknya Pak? Mentoknya tadi pada posisi di Prolegnas Di Prokes. belum prioritas. Masuk di Komisi 1 itu udah dipasang draft-draft tiba-tiba tidak dibahas lagi. Oh, oke. Sehingga ya kita juga jadi Rakornas kita kan lakukan itu gabung kita ada Rakornas untuk KPID itu. Sehingga kita sampaikan bahwa ini loh yang jadi prioritas kita untuk ke depan. Kita sampaikan pada Komisi 1 Komisi 1 kita undang juga di situ. Sempat Pak ya? Mereka diberikan acara ada sesi untuk menyampaikan materi dan juga tanya jawab untuk dengan mereka. Ini mudah-mudahan ada karena selama ini mungkin belum sempat ya Pak. Ada sempat Pak ya? Sempat ya, mungkin ya, tadi banyak mungkin peraturan undang-undang yang lebih organ Ya, dianggap betul, itu. betul. Saya kira. Waktu Tapi ini sebenarnya lebih ke depannya saya kira ini sudah harus kan. Ya, karena eranya era digital nih Pak. Tidak cocok lagi kan itu. Tidak Peraturan lama terhindarkan ditekan lagi baru, ya. sehingga banyak yang mau ditindak atau ada pembinaan nggak cocok lagi nggak Ya. bisa kan. Tidak sesuai dengan Menggunakan Undang-Undang 32 tahun 2002 Ya. dipergunakan di tahun Ya, 2024. masih analog kan gitu. Digital gitu kan. Ini kan bingung nih. Ini sudah berlaku apanya ini? Ini untuk apa ini undang-undang Iya. ini masih? Jangan-jangan ditanya masih ada nggak ini? Ya, sehingga jadi keberadaan KPID jadi dipertanyakan orang juga kan. Ya, kok kerjanya gini. Tapi dengan pintu masuk dari judicial review ini semuanya Ya. akan Mudah-mudahan bisa jadi semuanya akan bisa dilakukan perubahan saya kira. Diupdate sesuai dengan kondisinya sekarang kekinian. saya kira. Pak untuk generasi muda sendiri Pak, ini mungkin kan orang generasi muda atau Gen Z pas kan. Sekarang Pak, mereka gimana nih Pak ketertarikan mereka sendiri untuk di dunia digital, mungkin di dunia penyiaran, radio, televisi. Menurut Bapak sendiri gimana nih Pak kepedulian mereka sendiri Pak? Saya kira kemudian mereka tinggi. Mereka tinggal tapi nonton lembaga penyiaran yang ini masih kurang Ya, berkurang. Tapi mereka tetap dengan HP-nya dan satu genggaman mereka bisa lihat sebenarnya kan. Cuma konten-konten yang mengawasi yang melakukan sensor, melakukan blocking itu yang belum saya kira. Sehingga begitu gampang mereka mengupload kan itu tidak ada lagi batas-batas norma-norma yang harus kita lakukan itu. Ini nggak boleh ini siapa yang ngawasi itu kan? Selama ini kita masuk lihat di konten-konten itu kalau udah masuk menghapusnya kita perlu dengan Kementerian Kominfo, kemudian dengan platform yang menyiarkan itu perlu waktu saya kira untuk menghapus itu. Sebenarnya kalau itu lebih diperbesar untuk komisi penyiaran untuk masuk ke era digital itu mungkin lebih gampang lebih cepat. Pak, ya. Take down-nya lebih cepat gitu. Ini ada masalah nggak bagus, ini sudah sara nih untuk masuk take down. Cepat. Jadi apalagi kondisi pemilu ini kan banyak kan yang hotspot itu. betul. Gitu kan. Ini jangan sampai salah, ini dikira komisi penyiaran nggak ada gimana tindakan. Jadi lembaga karena penyiaran kewenangan. sampai tanggal 20 Maret tidak boleh menyiarkan hasil yang tidak resmi tidak boleh.
Dari berdasarkan dari hasil KPU itu kan sudah ada ketentuannya. Iya, ketentuannya. Tapi di medsos kan waduh Rame banyak gitu kan. kan. Ini yang susahnya malah pergerakan sampean ini tadi kewenangan Ya, ini. kita nahan di sini tapi jangan keluar. Kalau untuk di apa Pak, di daerah sendiri Pak, ini kan Komisi Penyiaran ini di Banjarmasin ya Pak pusatnya Di Pak. Banjarbaru. Banjarbaru Pak sekarang ya, karena di provinsi Pak ya. Iya. Nah ini Pak, kalau untuk orang sendiri Pak, kita sosialisasi sendiri Pak, misalnya kan biasanya orang bayangan kalau untuk di ikut KPID atau ini kan biasanya agak kaum tua nih Pak. Iya. Sementara di KPID sekarang ada nggak Pak juga kita sudah kaum muda? Ada muda, ada muda. Sudah mulai Ya, ada Pak muda. ya. Jadi variasi kita ada dari akademisi, ada dari intelektual, ada dari pengalaman kayak saya yang pernah di Kominfo. Jadi kita campur di 7 orang itu, sehingga waktu kita membahas suatu masalah atau ada kasus itu bagus dalam pembahasan Iya, itu. Penyelesaiannya bagus. Pak, untuk menjadi seorang KPID sendiri Pak, anggota KPID sendiri, mungkin bagi generasi-generasi lain yang mungkin mau ikut ini sebenarnya agak ada syarat khusus nggak Pak, atau ada latar belakang khusus nggak ini? Oh aku kayaknya sarjana ini kayaknya nggak cocok. Kan semua multidisiplin bisa masuk. Nggih. Jadi sekarang dari sarjana agama, sarjana teknik, sarjana publikasi, komunikasi bisa masuk semua. Karena kan yang diurusi pengawasan siaran ini kan lengkap. Oh di mana nih? Dalam komunikasinya, dalam teknis alatnya, kita lihat, walaupun ini bukan bidang kita, tapi kita ini sudah terlalu perlu update nih, tidak cocok lagi di kondisi sekarang. Jadi mereka melihat bagaimana siaran yang baik, yang tadi yang tontonan jadi tuntunan tadi, bagaimana edukasi pada mereka, pengawasan siaran, kemudian update-nya penyiar itu sendiri Ya, pada kondisinya sekarang gitu kan. Karena kan banyak orang yang kadang-kadang masih ada yang asing gitu loh, pada khawatir, agak takut gitu loh, agak wah ini saya nggak tahu masalah penyiaran, pada backgroundnya juga nggak pas kayaknya. Padahal semua background boleh ikut di KPID. Ya, ada anak muda kan saya kira bisa memberikan warna pada lembaga penyiaran tuh. Oh ini perlu ada konten anak muda nih. Ya, seperti betul, ini. Pak. Sehingga bentuknya gimana? Oh seperti ini ada anak muda berbicara, anak muda ikut dalam menyampaikan bagaimana ke depan itu terhadap perkembangan digitalisasi. Kan, itu, kalau IoT bisa masuk di sana, Bisa masuk di sana nih Pak ya. Semua multidisiplin saya kira bisa ikut. Bisa. Iya, karena kan ada sebagian yang beberapa kali KPID ini kan memang mungkin karena beberapa kali kan mungkin masih didominasi, kemarin itu kan masih banyak yang dari kaum tua yang sudah alumni. Tapi sekarang mungkin sudah masuk usia muda kan, jadi ada ketertarikan dan mungkin ada variasi sendiri Pak. Pak, kalau untuk di Jakarta sendiri Pak, tadi Pak kita berusaha yang ke MK. Nah ini kan seiring pemilu nih Pak. Ini kan disibukkan nanti kan di MK sendiri dengan kegiatannya. Ini target-target dari KPI sendiri Pak untuk gugatan ini gimana nih Pak? Kita harapkan ya mungkin belum sampai 3 bulan sudah selesai. 3 bulan maksimal selesai. Mudah-mudahan Hakim MK mau menerima jadwal yang kita sampaikan itu. Tapi yang jelas sudah minimal kabar gembiranya besok sudah ada kita. Ya kalau diterima gugatan tadi berarti kan tahapannya tinggal lanjut bagaimana. Mudah-mudahan besok memberi keyakinan pada hakim. Kita boleh mempengaruhi tapi memberi keyakinan bahwa 3 tahun jadi 5 tahun itu memang diperlukan, memang sudah memang wajar saya kira. Iya, mudah-mudahan nih besok sudah. Minimal kita diterima dulu kan untuk gugatannya dulu, untuk klausulnya kan nanti optimis ya Pak ya? Ya, optimis. Oke pemirsa, kita break dulu karena ada jeda iklan, berikut ini lagi.